datang kepada Yobaca, kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Buat teman-teman aku sama-sama undang buat bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seluruh keagungan untuk nama Tuhan saja. Kita akan pujian, kita nyanyi bagi Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I'll sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. I'll sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is praised, for your name is praised, for your name is praised. Everybody say, for your name is praised, for your name is praised, and worthy to be praised. Kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, oh Jesus. Aku hanya namamu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih di tempat ini. Mari semua teman-teman kita menyembah Tuhan Yesus ada di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah datang ke tempat ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. To worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, altogether lovely, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Kita akan puji dari awal. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Open my eyes, let me see beauty that made his heart adore you.
my sin upon the cross, I'll never know how much it costs to see my sin. Upon the cross, I'll never know how much it costs to see my sin. My sin upon the, I'll never know how much it costs to see my sin upon. I'll never know, I'll never know, I'll never know how much it costs to see my sin upon the. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're mine. Sama-sama all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Amen. Kasih Tuhan. Haleluya. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan pada saat sore hari Tuhan Yesus kami anak-anak muda tempat ini Tuhan Yesus boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya seberapapun kami yang hadir Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami pada saat sore hari Tuhan Yesus melawati jalan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhir, dan nanti Tuhan Kau berkati berikan damai sukacita Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kami semua dalam menikmati ibadah kami pada saat sore hari ini. Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati Tuhan. Kami fokus doa ini Tuhan, di dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore teman-teman. Sore. Haleluya. Kita mau sama-sama muji dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, cintai oleh Tuhan, kita harus mencintai Tuhan Yesus. Amin. Amin. Deep down in my heart, love you Jesus. Deep down in my heart, love you Jesus. Deep down in my heart. Siapa yang cinta Tuhan? Oh, I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep, oh down, hey, deep down in my heart. Talk about deep, down, deep down. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down. Think about love. Think about deep, oh down, deep down in my heart. Semua ikutin ya. Talk about deep, down, deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in my heart. Semua sekali lagi talk about deep, down, deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, deep down in my heart. Amin. Siapa di sini datang sama pasangannya boleh angkat tangan? Angkat tangan. Wih, puji Tuhan. Rame. Semoga pulang dari sini kita semua dapat pasangan ya. Yeay. Amin. Saya yakin dan percaya semua yang ada di sini semua hari mukanya bahagia karena kita mau sama-sama punya pasangan sejati itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Boleh semua angkat tangannya di atas, kita lambain tangannya yuk.
haleluya. Everybody sing. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down. Think about, oh, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep, deep down in my heart. Jesus. Deep down in my heart, love you, Jesus. Deep down in my heart, love you, Jesus. Deep down in my heart, love you, Jesus. Deep down in my heart. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita mau berdangdut bersama Tuhan Yesus. Musik. Musik. Asik, boleh tangannya di atas, kita sama-sama bergoyang sama Tuhan, amin. Semua di sini pasti disayang sama Tuhan, amin. Amin. Sayang, sayang. Goyang-goyang kecil di tempat boleh. Asik. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sayang lagi please. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Boleh dong aku undang teman-teman buat maju ke depan, kita mau goyang bareng depan yuk. Boleh teman-teman maju ke depan yuk. Sekali maju. Boleh, boleh yuk. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Semua tangan di atas bilang glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Buka dikit, hey. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory. Semua tangan di atas ya. Heaven on bass. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory. Lebih semangat, glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Glory, 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 puji Tuhan. Gonna praise him. Amen. We're gonna sing for him. Hallelujah. Hallelujah. Woo! You're King, Lord. You're our King. King of majesty. Everybody clap your hands. Yep. I love you. You know I want to know you so much
praises to you and forever. And forever and ever I need. And forever and ever I need. And forever and ever I need. My praises to you. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Teman-teman, hari ini ada yang datang bareng pasangan. Ini ada yang datang bareng sama gebetan. Ada, boleh angkat tangannya? Yang datangnya sendiri. Wah, banyak. Teman-teman, gak usah rasa sendiri, gak apa-apa. Kadang cintanya manusia itu masih bisa berubah. Tapi kita semua tahu sama-sama bahwa cintanya Tuhan itu gak kenal kondisi. Amin. Jadi kita harus tetap terhubung sama Tuhan. Kita harus terus terkoneksi sama Tuhan. Biar Tuhan yang terus pegang hidup kita. Haleluya Yesus. Kami mau terus terhubung denganmu ya Bapa. Karena kami tahu hanya Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan
Haleluya Yesus, firman-Mu yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Oh Yesus Tuhan, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Allah yang sungguh baik, Allah yang sangat baik. Terima kasih. Kami mau terus terhubung dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Ya Bapa, Yesus. inilah kami Tuhan. Kami mau hidup terus terkoneksi sama Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, hidup kami hanya di dalam-Mu ya Bapa. Tuhan, jadi kami Tuhan anak-anak muda di tempat ini, kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, kami anak-anak muda di tempat ini, kami yang akan menjadi tiang-tiang gereja-Mu Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan pemuda di tempat ini semua bisa maju. Karena itu kami terus mau terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, Haleluya Yesus. selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat sore hari ini Tuhan, anak-anak muda yang hadir, kami mengucap syukur atas setiap pribadi yang datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang hadir hari ini merindukan Engkau, merindukan cinta-Mu Tuhan. Jamah setiap mereka Tuhan, jamah setiap hati mereka Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kalau sore hari ini Tuhan, kami akan dibentuk melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau yang berbicara Tuhan kepada setiap pribadi. Kiranya Tuhan, yang berasal daripada-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Haleluya Yesus. Kami
Kami serahkan Tuhan sepanjang ibadah hari ini hanya kepadamu. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Kita mau beri korban persembahan. Saya minta kesediaan teman-teman yang bertugas. tangannya untuk Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani. Bisa persilakan duduk kembali. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Walaupun hujan, kita tetap semangat untuk datang beribadah karena untuk Tuhan. Amin. Amin. Asik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segalanya, atas segala hal yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu, berikan kami hikmat, berikan kami roh kerendahan hati Tuhan untuk kami sama-sama dapat belajar. Kami percaya Tuhan bahwa segala yang diilhamkan oleh Allah itu yaitu firman, itu baik untuk mengajar, mendidik, membangun, mengingatkan satu sama lain. Biarlah melalui firman Tuhan, kerohanian kami juga dapat bertumbuh dan kami semakin Tuhan mau terhubung dengan Engkau. Diserahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap kali saya ke Obaja, setiap kali aku ke Obaja atau mengingat nama Obaja, aku tidak akan pernah lupa dari mana aku berasal, teman-teman. Jadi melalui persekutuan ini, teman-teman, aku banyak belajar lewat firman Tuhan, lewat musik. Hingga saat ini apa yang telah aku dapatkan melalui Obaja, aku lanjutkan di tempat yang lain. Aku bersyukur dan aku gak akan pernah lupa sama keluarga Obaja. Dan aku senang di momen ini kita bisa berkumpul kembali, semua karena anugerah Tuhan, amin. Oke teman-teman, terima kasih juga buat kesempatan panitia sudah memberikan kesempatan dan memberikan tema How Deep Is Your Love, bukan by PJ Martin ya. Jadi How Deep Is Your Love, teman-teman. Jadi waktu aku kepikiran judul ini, Allah telah membuktikan cintanya pada kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Allah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itu adalah bukti bahwa Allah mencintai kita, teman-teman. Artinya gini, waktu Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidup kita, teman-teman, ini menandakan gini, mengasihi adalah sebuah tindakan. Mengasihi adalah sebuah tindakan yang diupayakan dan bukan hanya sekedar perasaan. Karena mengasihi itu sifatnya aktif, teman-teman, dan bukan pasif. Artinya waktu kita bilang mengasihi, harusnya itu bisa dibuktikan. Kan gak mungkin ya kita bilang kasih, tapi kita gak melakukan apa-apa untuk membuktikan cintanya kita, setuju? Itu sebabnya teman-teman bahwa Yesus membuktikan cintanya untuk kita semua.
oleh karena penebusan Tuhan, kita beroleh kehidupan sampai saat ini. Kita bisa menikmati ibadah, kita bisa nyanyi untuk Tuhan, bisa berdoa dimanapun. Itu semua karena anugerah Tuhan, teman-teman. Itu semua karena cintanya Tuhan. Teman-teman ada di dalam keluarga, teman-teman hidup yang cukup, teman-teman bisa menikmati kehidupan, pokoknya bisa menikmati Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan. Tanpa pengorbanan Kristus, kita tidak akan apa-apa. Dan bahkan tanpa pengorbanan Kristus, kita akan binasa, teman-teman. Karena kita adalah dosa. Waktu sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kodrat kita, tabiat kita, aslinya udah dosa, teman-teman. Udah hancur, udah mengalami kerusakan total, teman-teman. Dan disinilah, teman-teman, artinya gini, mengasihi tanpa ada tindakan nyata adalah suatu kebohongan besar. Next slide, Kak Ben. Mengasihi tanpa ada tindakan nyata adalah kebohongan besar. Jadi mengasihi bukan sekedar gombalan cinta. Siapa laki-laki yang sering gombal di sini, angkat tangan? Bang Sky kayaknya ini. Ya kan? Karena mengasihi bukan sekedar gombalan. Coba misalnya kalau aku bilang ke kalian I love you gitu kan, berkali-kali I love you. Tapi aku nggak pernah membagi waktuku, aku nggak pernah melakukan sesuatu aku nggak pernah mengorbankan diriku untuk kalian. Kalian percaya nggak aku mengasihi kalian? Enggak. Itulah sebabnya teman-teman kita perlu mengerti bahwa kasih yang sejati bukan hanya sekedar kata-kata, teman-teman. Bisa dibuktikan. Amin. Kasih yang sejati bisa dibuktikan sama-sama. Kasih yang sejati bisa dibuktikan. Jadi gini, kita tahu bahwa Allah telah membuktikan cintanya. Yang jadi pertanyaannya, next slide Kak Ben. Ini yang akan kita sama-sama belajar. How deep is your love to God? Kita semua sadar ya teman-teman bahwa Tuhan mencintai kita sedemikian rupa. Jadi yang pertanyaannya, apa bukti cintanya teman-teman kepada Tuhan? Karena kasih yang sejati itu bisa dibuktikan melalui tindakan nyata. Nah, ada yang mau jawab, Jojo? Kalau misalnya aku tanya, apa bukti kamu mengasihi Tuhan? Kamu jawabnya apa? Melayani Tuhan. Irwan Saleh. Apa bukti kamu mengasihi Tuhan? Memuji Tuhan. Kita, iya benar, melayani Tuhan adalah salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan. Memuji Tuhan adalah salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan. Tapi teman-teman harus, apakah dengan datang ke gereja, apakah dengan melakukan dan mengambil bagian dalam gereja, itu bisa menjadi tolak ukur teman-teman mengasihi Tuhan? Tidak. Teman-teman datang ke gereja setiap minggu tidak menjamin, tidak menjadi tolak ukur, tidak menjadi indikator teman-teman mengasihi Tuhan. Itu sebabnya teman-teman, kita sama-sama belajar, next slide Kak Ben. 3 karakteristik orang yang mengasihi Tuhan. Di 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai ayat 6. Mungkin kita bisa baca, next slide Kak Ben, sama-sama ya. Nanti di next terus ya Kak Ben sampai ayat 6. 1, 2, 3. Orang yang berkata saya mengenal Allah tetapi tidak taat kepada perintah-perintahnya, orang itu pendusta dan Allah tidak berada di dalamnya, di dalam hatinya. Next slide. 1, 2, 3. Tetapi orang yang taat kepada perkataan Allah, orang itu mengasihi Allah dengan sempurna. Itulah tandanya bahwa kita hidup bersatu dengan Allah. Next. Barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikut jejak Kristus. Next slide. Ini teman-teman, di ayat 5 tadi, Yohanes bilang gini. Barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus menghidup, ini ayat 6, maaf ya. Ayat 5. Tetapi orang yang taat pada perkataan Allah, orang itu mengasihi Allah dengan sempurna. Itulah tandanya bahwa kita hidup bersatu dengan Allah. Jadi salah satu indikator kita mengasihi Tuhan adalah ini teman-teman. Orang yang taat pada perkataan Allah adalah orang yang mengasihi Allah dengan sempurna. Boleh sama-sama kita baca ini bareng-bareng? 1, 2, 3. Orang yang taat pada perkataan Allah adalah orang yang mengasihi Allah dengan sempurna. Jadi ini poin pertama teman-teman. Next slide Kak Ben. Orang yang taat pada perkataan Allah adalah
orang yang mengasihi Allah dengan sempurna. Next. Lalu yang menjadi pertanyaannya, ketaatan yang seperti apa? Kita datang beribadah, kita mengambil bagian dalam gereja, itu merupakan bagian ketaatan, teman-teman. Tapi ketaatan yang seperti apa? Nah, di sini orang Kristen sering terjebak. Kata taat di dalam ayat ini bermakna, next slide Kak Ben. Tereo, teman-teman. Ini artinya apa? Next slide. Kesetiaan penuh dengan sikap hati yang menghargai serta menjaga perintah Allah dengan kasih dan rasa hormat. Ingat, ketaatan itu lahir dari kasih akan Tuhan. Ketaatan yang sejati itu lahir dari kecintaan akan Tuhan. Tapi tahu nggak teman-teman, apa yang membedakan ketaatan yang ini sejati sama ketaatan yang mekanisme? Next slide Kak Ben. Jadi seorang percaya sering banget terjebak oleh ketaatan mekanisme. Ada yang tahu nggak ketaatan mekanis itu apa? Ada yang tahu? Ketaatan mekanis? Jadi ini teman-teman, ketaatan mekanis itu adalah tindakan menjalankan perintah atau aturan tanpa pengertian mendalam. Biasanya dilakukan hanya karena merasa terpaksa, takut dihukum, atau sekedar formalitas biar dianggap baik. Jadi waktu kita datang ke gereja, waktu kita datang melayani Tuhan, waktu kita bersekutu dalam komunitas, itu lahir bukan karena cinta akan Tuhan. Tapi itu lahir karena apa? Tradisi keluarga. Itu lahir karena ritualitas. Itu lahir karena kebiasaan. Itu lahir karena ya teman-teman jam itu lagi kosong. Itu lahir karena disuruh orang tua, dipaksa orang tua. Itu lahir karena teman-teman lagi mau cari cewek di gereja. Ingat teman-teman, kekristenan sering terjebak dengan ketaatan mekanis. Sebuah ketaatan yang tidak dibangun atas dasar cinta akan Tuhan. Dan yang maksud Rasul Yohanes, orang yang taat pada perintah Allah adalah orang yang tidak melakukan ketaatan mekanis. Tetapi ketaatan dengan sadar bahwa dia udah diselamatkan dan itu menimbulkan rasa cinta akan Tuhan. Hati-hati teman-teman terjebak dalam ketaatan mekanis. Contohnya apa teman-teman? Teman-teman baca Alkitab, teman-teman membaca Alkitab gitu ya. Tapi cuman sekedar karena wajib ikutin aturan gereja. Bukan karena kerinduan untuk bersekutu sama Tuhan. Teman-teman datang ke gereja karena memang itu udah dari tradisi keluarga. Dari kecil teman-teman dari keluarga Kristen. Diajak ke gereja setiap hari Minggu. Akhirnya itu jadi kebiasaan bukan? Sesuatu yang dilakukan terus menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Tapi teman-teman gak datang ke gereja karena suatu kerinduan akan Tuhan. Tapi karena memang udah kebiasaan. Oh udah hari Minggu aku ke gereja aja. Makanya gak heran ada orang-orang yang bisa udahlah. Kayaknya hari Minggu ini aku mau hangout sama temen. Gak terlalu penting-penting amat. Makanya ada kejadian kayak gitu ya karena itu ketaatannya gak lahir dari cinta teman-teman. Waktu melayani dipaksa sama orang tua. Kamu harus melayani. Jangan nyusahin mama di rumah gitu kan. Kamu ini di rumah ini cuman memenuhin tempat aja gitu kan. Misalnya gitu. Ayolah melayani. Didorong. Akhirnya kita melayani dengan rasa terpaksa. Kita melayani dengan rasa beban teman-teman. Padahal melayani adalah bentuk ketaatan. Merupakan respon kasih kita sama Tuhan. Makanya teman-teman perlu sadar. Next slide. Ketaatan yang sejati merupakan respon kasih kepada hubungan yang mendalam dengan Allah. Bukan sekedar menjalankan ritual atau kewajiban agama secara dangkal. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang taat pada perkataan Allah teman-teman. Orang yang benar-benar mengasihi Allah akan menunjukkan kasihnya melalui ketaatan akan perintah-perintah Tuhan. Diwujudkan dalam perbuatan yang nyata dan perbuatan yang aktif. Teman-teman tahu, oleh karena iman, Abraham bisa taat. Oleh karena iman, persembahan Habel diterima. Tapi gini, iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa rasanya teman-teman susah untuk taat? Kenapa teman-teman rasanya susah untuk bisa melakukan sesuatu karena cinta akan Tuhan? Kenapa kita susah banget untuk menghidupi ketaatan yang sejati?
Karena satu teman-teman, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Abraham bisa taat karena iman. Jadi satu, apa yang membuat kita tidak bisa memiliki ketaatan sejati karena nggak ada firman di hidup teman-teman. Itu yang menjadi hal yang pasti teman-teman. Tiadanya firman artinya tiada iman teman-teman. Makanya teman-teman kenapa terjebak dalam sesuatu yang ritualitas, sesuatu yang menjadi kebiasaan karena nggak ada firman di hidup teman-teman. Ingat Ibrani bilang, oleh karena iman kita bisa berkenan kepada Allah. Jadi teman-teman datang dengan sesuatu yang ritualitas, kebiasaan, bukan dibangun atas dasar cinta akan Tuhan. Hati-hati sia-sia teman-teman. Karena iman Allah bisa berkenan. Mari kita lihat hidup kita teman-teman. Apakah kita terjebak pada ketaatan mekanis? Mari kita renungin dan selidiki. Ini harus merenungi. Terkadang ada momen juga, aku pernah melakukan dan hidup di dalam ketaatan mekanis. Ngisi absen firman Tuhan gitu kan. Bukan karena cinta akan Tuhan. Tapi karena biar dilihat pemimpin, oh anak ini rajin. Bukan karena aku cinta akan Tuhan teman-teman. Aku pernah mengalami hal ini. Kenapa aku berlaku baik sama semua orang? Karena saya anak pendeta. Kalau saya jahat, apa kata jemaat? Hati-hati teman-teman. Coba perhatikan hidup teman-teman. Apakah teman-teman melakukan semua ini, semua kegiatan ini, berada dalam ibadah ini, itu semua karena kerinduan akan Tuhan? Atau cuma sekedar tradisi? Atau menjalankan kebiasaan? Karena sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan, pasti akan memiliki ketaatan yang sejati, melakukan dan memelihara firman Tuhan. Salah satu latar belakang Rasul Yohanes menulis surat ini kepada jemaat Efesus teman-teman, karena pada zaman itu ada ajaran yang mengklaim bahwa pengetahuan spiritual aja sudah cukup menyelamatkan, tanpa memerlukan ketaatan pada perintah Allah atau hidup etis, namanya gnostisisme teman-teman. Bukankah secara tidak sadar kita sering seperti itu? Kita anggap remeh ketaatan ini teman-teman. Kita anggap remeh ketaatan pada Tuhan. Kita kedepankan keinginan ego kita. Maunya kita yang dipuaskan terus teman-teman. Aku punya satu teman, anak gembala. Yang pasti bukan JJ. Punya teman. Dia tiap hari rajin pelayanan. Tiap minggu datang ke gereja. Tapi ada satu statement yang keluar dari mulutnya. Pacaran gak ciuman, ya kayaknya gak pacaran. Ciuman ya normal lah. Karena dia ngikut culture barat katanya. Itu bisa keluar dari mulut anak seorang gembala. Yang rajin pelayanan tiap minggu. Tapi bisa lihat teman-teman. Bentuk ketaatannya dia rajin. Tapi ingat. Perintah mengasihi Tuhan itu bisa dibuktikan dalam tindakan yang nyata. Tapi dengan satu respon kayak gitu, kita langsung melihat, oh Tuhan, kenapa ini bisa dilontarkan ya dari mulutnya. Terus ada salah satu pemimpin gereja, pernah menggunakan alasan hak asasi manusia, untuk pro terhadap sex before marriage teman-teman. Dan ini teman-teman, mereka mendasarkan sex before marriage, itu karena ya yang penting kan mau sama mau. Kan aku gak merugikan orang lain. Itu kan urusan aku, yang bertanggung jawab kan hidup aku. Kalau kamu urusin, gitu. Hati-hati teman-teman. Kita perlu sadar bahwa kebenaran firman Allah itu absolut. Gak ada satupun yang bisa menggantikan kebenaran Allah oleh karena budaya. Gak ada satupun yang bisa menggantikan kebenaran Allah dengan hak asasi manusia. Sekalinya kebenaran, ya kebenaran. Itu absolut. Culture itu relatif teman-teman. Tapi kebenaran Allah absolut. Maka kalau misalnya Tuhan bilang seks adalah sesuatu bisa terjadi dalam pernikahan, ya artinya yang sah secara alkitabiah seks dilakukan setelah menikah. Tapi kenapa ada orang yang menyetujui seks before marriage? Ya karena dia merasa bahwa kebenaran Allah itu gak penting. Dia lebih mendukung egonya dia, keinginannya dia.
Makanya siapapun yang mengasihi Allah pasti akan tunduk dan taat pada firman Allah. Dan kebalikannya siapapun yang tidak mengasihi Allah akan menolak untuk tunduk sama Allah. Akan menolak untuk mentaati firman Allah. Itu udah mutlak teman-teman. Makanya kita perlu renungin lagi hidup kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Allah? Hei, apakah kita benar-benar mengasihi Allah? Coba kita renungin sesaat tentang hidup kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan? Bagaimana cara kita hidup? Apakah kita benar-benar mengasihi Allah? Jika belum teman-teman, ayo bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Karena sia-sialah kehidupan di luar Kristus. Teman-teman tidak akan pernah menemukan keberartian hidup di luar Kristus. Hanya di dalam Kristus teman-teman menemukan keberhargaan hidup, keberartian hidup. Karena semua yang di luar Kristus itu sia-sia. Teman-teman akan merasa sangat lelah. Mencari pengakuan, mencari dan segala macamnya. Tapi teman-teman akan menemukan sesuatu yang sejati hanya di dalam Yesus. Teman-teman hanya akan merasakan penuh saat di dalam Kristus. Aku juga belajar untuk taat teman-teman. Jadi sebelumnya aku tuh kerjanya di kafe, aku barista. I'm a barista. Siapapun yang mau datang ke kafe boleh ya. Aku bikinin kopi gratis kalau dari Obaja. Datang lagi aja ya. Oke. Jadi pada saat itu ada anak kafe, pelanggan datang, anak SMP dari bajunya. Jadi kafeku tuh rame sama anak sekolah, sama ibu-ibu yang lagi nungguin anaknya les. Nah, terus di kafe itu ada anak SMP, mesra-mesraan duduk di sofa. Nempel-nempel, lengket-lengket. Ya, pertama teman-teman, aku mencoba untuk biarin aja. Karena dia sumber duitku. Ya kan? Bisa kan aku menjadi tidak peduli? Ya aku gak usah gangguin lah hidup-hidup dia. Dia sumber duitku ya. Kalau dia hilang, ya hilang dong pelanggan carbonara aku kan. Bahaya, omset berkurang. Dan anak-anak ini juga sering nongkrong di kafe kita. Kebetulan dia juga bawa teman-teman yang lain untuk bisa nongkrong di kafe. Jadi sempat aku berpikir, udahlah. Daripada omset berkurang dan kurang bayar aku gitu kan. Asik, canda-canda. Omset berkurang, ya udahlah aku biarin aja. Tapi di momen itu teman-teman aku gak tenang. Aku terus kepikiran, aku rasanya pengen tegur, aku rasanya pengen ngomong sesuatu. Ini gak benar, ini gak benar, ini gak benar. Itu dalam hatiku ini gak benar. Teman-teman, di satu sisi saya berupaya untuk mau mengasihi mereka supaya mereka tidak terjebak dalam dosa. Saya rindu mereka sadar tentang pacaran yang kudus. Akhirnya di satu momen saya mengingat kembali bahwa berkat itu dari Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, saya akan tetap melakukan kebenaran walaupun itu secara mungkin bisa membuat dia tidak kembali, tapi walaupun kalau misalnya itu benar, sebuah kebenaran Allah, saya harus nyatakan. Aku berdoa sama Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk bisa mengungkapkan sama anak ini. Karena di sekitarnya ada anak kecil, ada ibu-ibu. Gimana tiba-tiba anak kecil, oh ternyata gitu ya pacaran. Masih kecil udah lengket-lengket, tiba-tiba di sekolah gak ada yang tahu apa yang terjadi. Akhirnya di situ aku berdoa. Aku tulis surat untuk negur. Guys, kalian kalau mau pacaran jangan di sini ya. Kalau mau mesra-mesraan mungkin tunggu waktunya gitu. Pokoknya pakai bahasa yang halus. Ini kalau misalnya aku fotoin suratnya cuman hilang pula. Nah, udah kayak gitu aku kirim di mejanya. Guys, sorry ini ada surat. Cep, aku kasih. Udah dalam hatiku, waduh pelangganku hilang. Tapi ya udah, yang penting aku melakukannya. Dia datang lagi nggak? Nggak datang. Dia nggak datang. Tapi orang kedua yang aku tegur, waktu dia lagi ke toilet orangnya, aku coba samperin, ngomong baik-baik. Kebesokan harinya dia tetap datang dan dia membawa teman-temannya. Jadi balik lagi teman-teman, dengan melakukan kebenaran tidak menjadikan teman-teman kekurangan, pasti akan selalu ada kecukupan. Ingat, kebenaran Allah itu absolut dan setiap orang yang mengasihi Allah harus memperjuangkan kebenaran itu. Amin. Teman-teman mengasihi Allah? Tiba-tiba lemas ini. Teman-teman mengasihi Allah? Next slide, Kak Ben.
Asik. Sekali lagi kita baca ya, 1, 2, 3. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang taat pada perkataan Allah. Mau menjadi orang yang taat? Amin. Mau jadi orang yang taat? Asik. Oke, next slide. Yang kedua teman-teman. Next slide lagi. Apa sih tolak ukur dari kita mengasihi Tuhan lagi? Yang kedua adalah orang yang mengasihi sesama. Next slide Kak Ben. Nah kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi orang yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan, ia berjalan dalam kegelapan dan tidak tahu kemana ia pergi, sebab kegelapan itu membuat dia tidak bisa melihat. Next. Oh udah ternyata. Next. Tapi gak apa-apa Kak Ben. Thank you. Orang yang mengasihi saudaranya hidup dalam terang. Makna dari kata hidup dalam terang, next Kak Ben, bawah. Nah, orang yang hidup mengasihi saudaranya hidup dalam terang, artinya hidup dalam kehendak Allah, teman-teman. Orang yang mengasihi Tuhan itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi sesama itu membuktikan bahwa cintanya Tuhan itu hidup di dalam hidup kita, teman-teman. Justru firman Tuhan menulis dengan sangat jelas tadi. Next slide Kak Ben. Orang yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan. Ia berjalan dalam kegelapan, teman-teman. Orang yang membenci saudaranya, yang kepahitan sama teman-temannya, adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan. Makna dari kata di sini, teman-teman, orang-orang yang berada dalam kegelapan itu adalah orang-orang yang mengalami kebutaan rohani. Orang-orang yang hidup dalam dosa, artinya membenci, memiliki rasa pahit, memiliki rasa dendam terhadap seseorang, itu mengartikan teman-teman hidup di dalam dosa dan tidak menunjukkan bahwa teman-teman mengasihi Tuhan. Orang yang membenci, orang yang menyimpan kepahitan, menolak untuk mengasihi orang adalah orang-orang yang tidak dipimpin oleh Allah. Itu makna dari kata berjalan dalam kegelapan. Orang yang berjalan dalam kegelapan, dia menolak untuk dipimpin oleh Allah. Dengar baik teman-teman. John Stott pernah bilang kayak gini. Next. The lack of love is the evidence of spiritual death, teman-teman. Tiadanya kasih membuktikan bahwa spiritual kita mati. Kita mengalami kematian rohani. Tidak ada yang sempurna, teman-teman, di dunia ini. Setiap dari kita memiliki potensi untuk melakukan salah, benar? Setiap orang memiliki potensi untuk berbuat salah. Orang tua kita, gembala kita, teman kita, sahabat kita, istri kita, pacar kita, atau teman kerja, teman pelayanan. Semua orang punya potensi untuk berbuat salah. Tapi hanya dengan bersama Kristus, teman-teman, dimampukan untuk bisa mengasihi ketidaksempurnaan. Apa yang membuat engkau sulit untuk mengasihi sesama? Firman jelaskan, karena engkau menolak untuk dipimpin oleh Allah. Apa yang membuat kita hidup dalam kebencian? Apa yang membuat kita hidup dalam dendam? Kita menolak, itu artinya menandakan bahwa kita menolak untuk dipimpin oleh Allah. Mungkin teman-teman perlu renungin ini dalam keseharian teman-teman, dalam menghadapi orang-orang di gereja, dalam menghadapi rekan-rekan dimanapun teman-teman berada, di kampus, di sekolah, di dalam hubungan orang tua. Coba sama orang tua gimana? Apakah teman-teman menyimpan rasa pahit, rasa dendam, rasa benci? Menyimpan rasa benci itu menandakan teman-teman tidak mengasihi Tuhan, karena Allah itu kasih. Gak mungkin apa yang lahir dari Allah itu rasa benci. Jadi udah pasti, rasa benci itu tidak lahir dari Allah. Allah itu kasih, teman-teman.
Jadi apa yang membuat kita suka menyimpan kepahitan? Sekali lagi, tidak ada Allah di dalam hidup teman-teman. Teman-teman menolak untuk dipimpin oleh Allah. Teman-teman mengalami kematian rohani, teman-teman. Teman-teman adalah orang-orang yang buta, berjalan dalam kegelapan. Mungkin tampaknya kita datang ke gereja, kita bisa hahaha, kita bisa senang, bisa joget bersama dan segala macam. Tapi dalam keseharian, kita sibuk membenci, ngomongin orang gitu kan. Kita gak suka sama satu sifat gembala, tiba-tiba langsung diposting atau apa dan segala macamnya, menyatakan ketidaksukaan dan segala macam, hari-hari mengkritik yang buruk, gak membangun dan segala macam. Itu menandakan orang tidak mengasihi Tuhan. Sebab orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia mau mengasihi dan melepaskan pengampunan. Karena Allah itu kasih, teman-teman. Kecuali kalau Allah itu gak kasih. Sudah pasti, buah-buah yang dihasilkan ya yang gak kasih. Tapi karena Allah itu kasih, kalau dia melekat sama kita, seharusnya buah kasih itu juga dirasakan oleh orang, teman-teman. Itu sebabnya, teman-teman, mari kita lihat kembali, apakah kita ada menyimpan kepahitan kepada orang tua, kepada teman, kebencian kepada saudara, sahabat. Mau gak teman-teman, untuk kita sama-sama belajar, untuk melepaskan pengampunan dan kembali hidup di dalam terang. Mau gak teman-teman? Aku gak tahu keadaan kondisi hati teman-teman gimana saat ini. Satu hal yang teman-teman perlu tahu, hanya di dalam Yesus teman-teman bisa mengampuni. Di luar Yesus teman-teman tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Jadi untuk bisa mengasihi ketidaksempurnaan orang tua kita, untuk bisa mengasihi ketidaksempurnaan teman kita, untuk bisa mengasihi ketidaksempurnaan sahabat kita, itu hanya bisa dengan Yesus. Tanpa Yesus, kasih teman-teman terbatas. Waktu teman-teman bersama Yesus, teman-teman ada kuasa, dimampukan untuk bisa mengasihi dan menerima ketidaksempurnaan. Karena itu yang Yesus lakukan untuk kita. Itu sebabnya kita diberikan kuasa untuk bisa mengampuni dan melepaskan pengampunan. Amin. Next, Kak Ben. Yang ketiga, teman-teman. Tanda atau indikator dari orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak mencintai dunia, teman-teman. Kita baca sama-sama ayatnya. Next. Nah, 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Next. Sebab semua orang yang di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Rasul Yohanes menulis surat ini kepada jemaatnya di Efesus untuk meneguhkan iman mereka. Karena keadaan sosial di kota Efesus pada saat itu sangat parah, teman-teman. Efesus merupakan salah satu kota terbesar dan paling makmur dalam kekaisaran Romawi karena dia terletak di jalur perdagangan utama. Itu sebabnya teman-teman kota ini menjadi pusat aktivitas ekonomi pada saat itu. Pelabuhan penting dan memiliki pasar yang besar, terus dikelilingi dari pedagang dari berbagai wilayah. Akhirnya apa teman-teman? Kemewahan, gaya hidup hedonis menjadi ciri khas dari jemaat Efesus ini, teman-teman. Terus pembelian patung dewa, jimat-jimat. Nah, biar dianggap lebih beruntung itu dari kota Efesus, teman-teman. Dan Efesus adalah sarang dari penyembahan Dewi Artemis, Dewi kesuburan, teman-teman. Penyembahan yang dikaitkan dengan pesta pora dan hawa nafsu seksual. Terus korupsi dan manipulasi ekonomi demi keuntungan pribadi ada di kota ini. Bagi mereka, banyak yang menjadikan uang sebagai sumber keamanan utama, bukan Tuhan. Itu yang terjadi di kota ini, teman-teman. Pada masa itu, pada masa Rasul Yohanes menulis surat ini dipimpin oleh Kaisar Domitianus, teman-teman. Dia memerintahkan agar semua orang yang memerintahkan semua orang menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Jadi yang menolak itu bisa dihukum atau dikucilkan dari masyarakat, teman-teman. Jadi hal ini memicu tekanan untuk berkompromi, sekedar memberi persembahan. Jadi kayak memicu kompromi, ya udahlah, aku melakukan persembahan inilah biar aku bisa hidup aman
dan berdagang. Akhirnya beberapa orang Kristen menyembah demi keselamatan dan keamanan ekonomi. Ingat, Michael Brown pernah bilang kayak gini, Injil yang dikompromikan akan menghasilkan buah yang kompromi. Jadi Yohanes menulis untuk memperkuat jemaat di Efesus pada saat itu, teman-teman. Tapi hal ini juga untuk menyadarkan kita agar iman kita tetap teguh. Teman-teman sadar nggak? Dunia ini hancur. Semua orang mulai kehilangan kesadaran akan Kristus. Semua fokusnya apa, teman-teman? Mencari uang, cuan gitu kan. Di ayat ini jelas berkata bahwa kalau kalian mencintai dunia, kalian tidak mencintai Bapa. Ini bukan berarti teman-teman gak boleh kerja keras loh. Ini bukan berarti teman-teman gak bisa menikmati hidup, bukan. Tapi yang ditekankan oleh Rasul Yohanes adalah gaya hidup, teman-teman, yang lebih mencintai nilai-nilai dunia. Itu sebabnya seberapa banyak orang sekarang lebih fokus pada karir, bisnis, uang daripada hubungan dengan Tuhan. Seberapa orang sekarang lebih fokus kepada hidupnya sendiri, keuntungan pribadinya daripada hubungan dengan Tuhan. Gereja modern, sekarang fokusnya apa pengajarannya? Kemakmuran, teman-teman. Lebih menekankan berkat materi daripada pertumbuhan rohani. Terus apalagi? Kita ditekan untuk menyesuaikan diri dengan ideologi di dunia. Kita harus, oleh karena hak asasi manusia, akhirnya ya ada yang pro LGBT. Gitu. Terkadang kita tuh lebih takut dianggap fanatik, kita takut dianggap intoleran, kita takut dianggap sok suci, kita takut dianggap sok-sokan, kita lebih takut itu daripada kita takut akan Tuhan. Coba perhatikan hidup teman-teman. Seberapa banyak orang, teman-teman, yang takut dikatain, lu holy people. Di tengah sosial, kita berusaha menyembunyikan iman kita dan berusaha menyatu dengan mereka. Itu yang terjadi, teman-teman, saat ini. Anak muda mulai kehilangan. Makanya gak heran anak-anak muda goncang, yang ikut-ikut aja. Biar apa? Biar dapat pertemanan. Biar bisa diterima. Biar bisa diakui. Makanya mereka menjadi sama. Kayak gitu, teman-teman. Tapi sekali lagi, waktu kita mengasihi Tuhan, kita harus mengedepankan kebenaran. Jangan sampai terjebak. Jangan takut dianggap fanatik atau intoleran. Sekali kebenaran, tetap kebenaran. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dimanapun berada, jangan pernah takut. Karena mengabaikan kebenaran sekarang sering terjadi kita mengabaikan kebenaran demi penerimaan, teman-teman. Kita mengabaikan kebenaran demi ketenaran. Kita mengabaikan kebenaran demi kenyamanan. Kita sering mengabaikan kebenaran demi keuntungan. Dan kita sering mengabaikan kebenaran demi kepuasan. Mari teman-teman kita kembali kepada jalannya Tuhan. Jangan sampai teman-teman terjebak di ranah itu. Kita seakan-akan bisa terlihat mengasihi Tuhan, bukan? Kita bisa berekspresi seperti kita mengasihi Tuhan. Tapi hidup kita tidak bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ingat, mengasihi itu bisa dibuktikan oleh tindakan nyata. Teman-teman melakukan segalanya. Teman-teman melakukannya untuk diri sendiri atau untuk Tuhan. How deep is your love to God? Kita sering-sering nyanyi memuji untuk siapa? Teman-teman gak ada pengetahuan, gak ada pengenalan akan Tuhan, teman-teman nyanyi buat siapa? Menyanyi tanpa pengertian benar kosong loh, teman-teman. Makanya teman-teman perlu sadar, perlu kembali lagi, coba lihat hidup teman-teman. Teman-teman melakukan semua ini atas dasar cinta akan Tuhan atau terjebak dalam ritual dan kebiasaan. Jadi ada 3 hal, teman-teman, yang kita belajar hari ini. Yang pertama, apa tadi? Yang pertama adalah orang yang mengasihi Tuhan pasti taat pada perkataan Allah. Dan yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Dan yang ketiga, orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak mencintai dunia. Mari kita lihat kembali hidup kita, teman-teman. Boleh mungkin singer dan tim musik maju ke depan. Langsung ke slide terakhir, Kak Ben. Yang menjadi perenungan kita saat ini, teman-teman. So,
How deep is your love to God? Apakah yang teman-teman lakukan ini adalah sebuah kepalsuan untuk melayani diri sendiri atau untuk melayani Tuhan? Karena kita harus melayani dengan pengertian yang benar, teman-teman. Amin. Mari kita sama-sama merenungkan kembali. Kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Teman-teman yang merasa bahwa belum benar-benar mengasihi Tuhan, ayo teman-teman kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Karena di luar Yesus, teman-teman tidak bisa menemukan keberartian hidup. Itu sebabnya teman-teman terus mencari penghargaan, penerimaan dari orang lain, karena ya semua itu hanya ditemukan dalam Yesus. Ada satu lagu, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Mungkin teman-teman bisa bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyiin lagu ini. Bisa nemenin Ciwinda, mungkin Ete bisa saling mendoakan sama Ciwinda. Ayo.
terjebak pada kebenaran. Mungkin boleh langsung ya sambil lagu ini dinyanyikan. Segalanya. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih Tuhan kami ada sampai saat ini. Biarlah Tuhan dalam hidup kami sekali Yesus tetap Yesus. Biarlah Tuhan kami memiliki ketaatan yang sejati, sebuah ketaatan yang timbul dan lahir dari cinta akan Tuhan. Biarlah Tuhan ketaatan kami tidak dibangun oleh atas dasar tradisi dan ritual yang kebiasaan Tuhan, tapi itu timbul karena kasih dan hubungan yang mendalam akan Allah. Sebab kami percaya Tuhan, oleh karena iman kami dapat berkenan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami dapat berjalan dalam kebenaran. Kau Allah yang mengingatkan kami mau belajar untuk menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau pemegang kendali atas kehidupan kami. Kami mampu karena kami dimampukan oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Karena
Amin.